Siap. Pertama-tama presentasi akan dibawakan oleh Saudara Latif. Kepada Saudara Latif, silakan. Ada mikrofon? Boleh diangkat kalau nggak masalah. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara kita sebelumnya dan selamat siang semuanya. Dan alasan kenapa kami memilih judul Manajemen Potensi Sumber Daya Laut SDL dan Aspek Pengelolaan Industri Kelautan Aspil bagi Kesejahteraan Masyarakat ini berlatar belakang pada rumusan masalah kami, yaitu bagaimana manajemen potensi sumber daya laut SDL dan aspek pengelolaan industri kelautan aspil bagi kesejahteraan masyarakat. Dan di sini kami menggunakan konsep rumusan masalah, yaitu metode kuantitatif deskriptif. Dan dari judul tadi saya menjelaskan bahwa variabel penulisan kami yaitu ada dua, variabel terikat dan variabel tidak terikat. Dan variabel terikat kami di sini adalah X1, yaitu manajemen potensi sumber daya laut, X2, yaitu aspek pengelolaan industri kelautan. Yang ketiga adalah variabel terikat yaitu Y, yaitu kesejahteraan masyarakat. Adapun manajemen potensi sumber daya laut SDL di Indonesia. Yang pertama ada perikanan. Jumlah perikanan di sini Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat luar biasa besar. Di mana potensi lestari Indonesia pada tahun ini yaitu mencapai 6,4 juta ton. Yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove di Indonesia saat ini luasnya mencapai 3,7 juta hektar dan hutan mangrove ini merupakan tumbuhan yang bisa bilang tumbuh subur di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan iklim tropis. Yang selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia bisa kita tahu bahwa luas wilayah terumbu karang kita itu terluas di dunia, yaitu mencapai 284.000 km. Dan ini merupakan tempat sebagai rumah bagi jutaan spesies ikan di laut. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh Tasya. Pada Tasya, silakan. Terima kasih Saudara Latif, selamat siang semuanya. Saat ini saya akan menjelaskan variabel X2 atau aspek pengelolaan ilmu industri kelautan. Nah, saat ini negara kita melakukan segala daya upaya usaha demi mencapai tujuan utama kita yaitu kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini dalam karya tulis kami kali ini berfokus terhadap kemaritiman di Indonesia. Ada sebelah aspek pengelolaan industri kelautan yang bisa kita lihat di sini yang sedang dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Untuk informasi, saat ini sektor kelautan menyumbang 20% dari nilai PDB, padahal seharusnya potensi kekayaan laut kita tuh begitu kaya, jauh dari angka 20%. Sehingga jika sebelah sektor ini ditingkatkan, maka akan terjadi peningkatan yang jauh lebih tinggi yang seharusnya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Oleh karena itu penting bagi kami manajemen aspek pengelolaan industri kelautan ini melalui segala usahanya untuk menemukan kembali nih jati diri kita sebagai bagian dari negara maritim. Seperti yang tadi diberitahukan di kuliah umum bahwa kita adalah negara maritim yang punya potensi yang sangat luas. Memang dalam pelaksanaannya kita akan menemui berbagai masalah karena masyarakat kita memang saat ini terdiri mulai dari kemiskinan, kerusakan ekosistem, sampai kurangnya kinerja transportasi laut. Tapi hal itu bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk tetap meningkatkan potensi-potensi yang kita miliki. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya laut dan aspek pengelolaan lingkungan industri kelautan, bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini total nilai ekonomi dari sektor kelautan bisa mencapai 1,2 triliun US dollar per tahun dan dapat menyerap tenaga kerja hingga 40 juta orang. Bayangkan jika 11 aspek tadi kita optimalkan. Bagaimana keuntungan yang bisa kita dapat dan bagaimana hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu disadari bahwa kita adalah negara maritim. Jangan didaratkan atau jangan dibuat budaya kita menjadi budaya darat, padahal sebenarnya kita adalah negara kepulauan yang sangat kaya. Saat ini Indonesia bagaikan raksasa yang tertidur, di mana sebenarnya kita adalah maritim ekonomi yang potensinya sangat besar, cuman belum dioptimalkan saja. Jadi ada beberapa contoh yang belum dioptimalkan seperti perikanan budidaya, industri bioteknologi, industri laut dalam, industri farmasi, kosmetik laut. Selama ini kita hanya fokus kalau perikanan
hal itu harus dioptimalkan berdasarkan 11 aspek yang tadi saya sebutkan. Demikian presentasi dari saya. Tambahan ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami di sini mengambil menurut Kusumatanto, di mana dalam Kusumatanto pengelolaan ekonomi kelautan harus mengedepankan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut beserta fungsinya secara bijak. Di sini kita harus menggunakan inward looking dan outward looking. Apa itu inward looking? Inward looking adalah memberdayakan potensi kepulauan kita sebagai negara Nusantara, dan outward looking adalah bagaimana cara kita untuk mengelola atau memanage semua itu agar dapat dibawa ke global, ke pasar global dengan mengikuti struktur internasional yang ada. Lalu di sini fokus kita adalah kebijakan pemerintah. Untuk melakukan semuanya kita membutuhkan unsur utama kita adalah kebijakan pemerintah yang dijalankan dengan baik, atau mainstream utama kita di sini adalah kebijakan pemerintah. Jadi di sini jati diri kita harus kembali sebagai negara Nusantara, mengembalikan kejayaan Nusantara yang berbasis dan berbudaya maritim, karena kita adalah negara maritim dan dengan budaya maritim kita akan mencapai potensi yang luar biasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita. Ya, terima kasih saudara Tasya. Di sini saya menjelaskan untuk sebelumnya sudah dijelaskan ya X1 dan X2 yang variabel terikat. Nah, di sini saya menjelaskan untuk variabel tidak terikat yaitu Y. Nah, di sini di mana dari judul kami itu variabelnya adalah bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan kualitatif dan analisisnya deskriptif. Kemudian di mana kita juga menggunakan analisa dan sintetis. Indonesia memiliki keunggulan dan dia terkait dengan dari bidang kelautannya, di mana di situ bisa dijadikan ekonomi pembangunan nasional. Dan apabila dianalisis dari analisis secara geopolitik dan geostrategis, di sini ada 4 batas maritim yang harus diperjanjikan dari Konvensi PBB, di mana ada laut teritorial yang tidak boleh lebih dari 12 mil, dan di sini ada zona ekonomi eksklusif yaitu tidak boleh melebihi dari 200 mil. Nah, untuk landas kontinennya juga ada, keempat ada zona tambahan. Kemudian di sini juga ada keanekaragaman sumber daya di bidang kelautan. Untuk yang pertama itu sumber daya dapat diperbarui, yaitu ada perikanan dan lain-lain. Terus sumber daya yang tidak dapat diperbarui yaitu ada jenis-jenis kayak mineral, gas, dan yang lain-lain. Untuk fungsi dan jasa kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan nasional itu kayak transportasi laut, energi yang dapat terbarukan, dan industri dari maritim. Kemudian di sini ada 7 sektor dalam bidang kelautan. Ada pertama sektor perikanan, wisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kemudian ada pertambangan dan energi sumber daya mineral, ada sektor bangunan kelautan, dan sektor jasa kelautan. Nah, untuk di sini kelompok kami menyimpulkan di sini ada kelautan adalah tumpuan masa depan Indonesia yang harus dikembangkan secara lestari dan mampu mensejahterakan segenap komponen bangsa di tanah airnya sendiri. Sebagai unsur utama dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian diperlukan suatu kebijakan pembangunan kelautan nasional yang integral dan komprehensif dalam satu kesatuan strategi pembangunan nasional, dan poin utama yang kita tekankan di sini adalah bagaimana cara kita agar bisa kembali membudayakan kemaritiman dari Indonesia sebagaimana jati diri asli bangsa kita sendiri. Ya, sebelumnya Dewan Juri